Oke, teman-teman, seperti yang tadi saya bilang bahwa di sekitaran makam Mbah Pundung, Mbah Pundung itu ada beberapa makam yang beberapa tahun ini dikumpulkan atas dasar masukan dari para ulama dan lain-lain ya. Iya, dari saksi mata kejadian. Oke, jadi ini ternyata makam pahlawan pahlawan Alri ya. Iya, jadi ada 4 pahlawan Angkatan Laut Republik Indonesia. Oke, bentar. Alri itu Angkatan Laut Republik Iya, Indonesia. Alri Angkatan Laut Republik Baik. Indonesia. Terus dilanjutkan lagi. Saat Perang Dunia Pertama sekitar tahun 1900 saat agresi militer Belanda pertama sekitar tahun 1948 itu terjadi suatu kejadian yang sangat tragis dan mengerikan, yaitu penculikan atas para syuhada dan pahlawan Republik Indonesia, terutama di desa Kalibakung ini. Saat itu terdapat satu orang kiai, yaitu Kiai Haji Muhammad Syafi'i Mufti, dan Bapak Sunarsa bin Sejan. Beliau adalah lurah dari desa Karangjambu, daerah Bojong ya. Oh, tidak lagi. Dan Pondok Pesantren Mahadut Tolabah. Ada satu cerita di situ. Gimana? Menurut sejarah ya, dan menurut arsip yang ada, beliau itu diseret oleh pasukan Nika dari Lebak Siu itu menuju ke Bukit Tempeh yang ada di sekitar desa Kalibakung ini. Diseret oleh pasukan Nika Belanda. oh, pasukan Belanda. Iya. Itu pas agresi militer pertama ya. Iya, tahun 1948. Oke. Lalu setelah diseret Dikumpulkan di suatu tempat yang menurut sejarah itu adalah hotel di daerah Tegal ini, dikumpulkan menjadi satu bersama dengan 4 dari anggota Angkatan Laut Republik Indonesia tersebut, dan digabungkan menjadi satu berjumlah 16 orang. Beliau semua dibawa ke atas bukit yang namanya Bukit Tempeh, dan di situ diberondong senjata dan dimasukkan dalam satu lubang gitu. Menurut cerita dari sejarah seperti itu. Oh, jadi mereka itu diculik, diasingkan, lalu dibunuh dan dimakamkan di satu makam, di satu Berarti lubang gitu. hampir seperti lubang buaya gitu ya. Iya, seperti lubang buaya. Ya, kalau di lubang buaya kan itu namanya agresinya G30 PKI. Iya, betul sekali. Ini berarti sejak agresi militer pertama Belanda ya. Nah, setelah dikumpulkan di situ jadi satu, itu gimana ceritanya bisa dikumpulkan sampai di sini? Menurut sejarah ya, Ki. Ya. Jadi setelah 2 tahun dari kejadian itu, ada yang berani mengungkapkan, namun masih bisik-bisik karena itu kan masih zaman Belanda, Ki. Oke. Setelah berlalu 75 tahun, kemudian seseorang yang menjadi saksi kejadian tersebut, dia melihat saat itu dia masih kecil. Oke. Namanya Bapak Suwarno. Bapak Suwarno. Saat itu dia masih kecil lagi, umuran 15 sampai 17 tahunan. Dia melihat bersama teman-temannya, namun dia diam. Dia baru bisa mengatakan 1 tahun yang lalu. Kemudian dari pihak Angkatan Laut Republik Indonesia, terutama dari Lanal Tegal itu cek lokasi, titik di mana. Bapak Suwarno itu masih hidup sampai sekarang. Alhamdulillah masih hidup. Lalu dia memberikan informasi kepada pihak-pihak
yang terkait ya. ya. Nah waktu itu yang terkait dari Angkatan Laut Lanal Lanal Tegal. Tegal, terutama Lanal Tegal. terutama Lanal Tegal ya. Setelah itu cek TKP. Cek TKP. Lalu ketika cek TKP, Bulannya Juli. Gitu. Jadi langsung dilakukan pembongkaran karena dari ahli waris sering sekali datang ke Bukit Tempe tersebut untuk berziarah. Ahli waris dari seorang kiai di Pondok Pesantren Mahadut Tolaba dan dari Lurah Desa Karangjambu saat itu, yaitu Bapak Sunarsa bin Sejan tersebut. Sering datang ke tempat itu, kemudian melakukan ziarah terhadap buyutnya di situ, dan akhirnya terungkap pembongkaran makam tersebut dan terbukti bahwa di situ memang pernah dilakukan pemakaman massal yang dilakukan oleh tentara Nika Belanda. Berarti ketika pembongkaran makam tersebut itu memang kondisi jenazah itu masih ada. Kalau kondisi jenazah sudah nggak ada, namun ditemukan di dalam satu lubang itu proyektil peluru dari stand. Ya. Nah, kemudian ditemukan ikat kepala, kalau nggak salah yang dipakai oleh mantan lurah dari Desa Karangjambu tersebut yang ikut diculik, Bapak Sunarsa bin Sejan itu. Dan ikat kepala itu diketahui oleh salah satu buyut beliau. Jadi bisa membuktikan bahwa memang disitulah tempat dari pemakaman massal 16 tragedi penculikan tersebut. Gitu, Ki. Oke, aku ngerti. Nah, sedikit informasi lagi teman-teman. Jadi kisah ini memang udah ada, dan semua jenazah yang dimakamkan bersama di situ diambil dan dibuatkan di sini sebagai makam pejuang. Iya, betul sekali. Tetapi memang karena identitas dari almarhum atau korban-korban tersebut tidak diketahui, semua batu nisan di sini tidak tertulis nama ya, atau ditulis nama. Tidak dikenal pejuang, dikenal, ya. Dan semuanya itu ada helm TNI gitu ya, simbol gitu. Bahwa mereka itu pejuang, pahlawan kemerdekaan. Oke lah, jadi terus terang aku baru tahu. Yang pertama, terus terang aku baru tahu untuk kisah ini, walaupun ini belum lama ya, baru beberapa tahun yang lalu. 1 tahun, Ki. 1 tahun ya. Dan yang kedua, aku juga baru tahu bahwa ternyata ada makam pahlawan selain di Slawi, di Jalan 1 itu, di sini ternyata masih ada, dan di Kota Tegal. Dan yang ketiga, alhamdulillah aku bisa datang berkunjung malam ini. Kita bisa berziarah lah, berkirim doa di sini ya. Dan apresiasi untuk beberapa orang-orang yang ikut serta untuk memberikan kesaksian mereka, dan para dan para TNI Angkatan Laut, terutama Lanal ya, kita luar biasa, kita acungi jempol untuk mereka yang bisa memberikan dan bukti, bukan memberikan saja, dan membuktikan bahwa ini benar-benar ada kisah tersebut. Iya, betul. Bahkan kalau nggak salah ini memang sudah pernah dihadiri semua anggota ya, termasuk Bupati Kabupaten Tegal ya, Puri, dan diresmikan juga sama HBI Lutfi Yahya. Iya, betul sekali. Ya. Jadi tempatnya ini di sini ini mungkin ya ada sebagian orang yang belum tahu. Jadi di daerah Kalibakung ini adalah tempat tadinya ya, Ki, ini tempat untuk pelatihan opsir. Jadi untuk pelatihan perwira angkatan laut saat agresi militer Belanda tahun 1948 itu, Ki. Jadi di sini tempatnya. Gitu. Jadi sekalian untuk pemakaman terakhirnya mereka juga ya. Mungkin mereka juga dulunya di sini juga mungkin dia sebelum menjadi TNI AL dan oleh empat anggota dari Angkatan Laut Republik Indonesia yang ikut ditembak oleh Nika dan dimakamkan dalam satu lubang bersama dengan suhada-suhada di Gunung Tempe, Kalibakung. Ya, ngerti. Dan wah, ternyata gitu teman-teman ya. Jadi untuk kalian ketahui bahwa di sini tepatnya di Kecamatan Lebak Siung, desanya di Desa Kalibakung, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, memang ada pernah terjadi
sejak agresi militer satu ya, penculikan dan pembunuhan serta dikuburkan mereka satu lubang ya seperti di lubang buaya zaman era-era Bapak Harto. Dan ya ini kita tempat ada duduk di samping makam-makam tersebut teman-teman. Jadi makam ini memang mungkin belum banyak warga kabupaten atau kota Tegal yang mengerti. Mudah-mudahan setelah video ini tahu mereka jadi mengerti, jadi paham dan jadi tahu. Syukur-syukur bisa datang ke sini untuk mendoakan, berziarah di sini. berziarah, dan jika bisa ada sumbangan atau untuk merawat semuanya kan mungkin bisa lebih baik lagi. Iya, iya. Karena gini Ki, bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya, dan bangsa yang besar itu adalah bangsa yang tahu sejarah akan bangsanya. Betul. Kita tanpa sejarah itu seperti nggak hidup. Nah itu, gitu Ya kan? ya, benar sekali Ki. Ini Mari di sini sejarah. pahlawan semua Ki, pembela tanah air semua yang ada di sini. Ya mungkin gitu kita udahan ya, Ya, karena waktu udah jam Iya. setengah 3. Iya, iya. Kita ucapkan terima kasih lagi untuk yang pertama para pejuang-pejuang yang bisa membangkitkan atau bisa membuktikan pemindahan makam-makam para pejuang dan para syuhada Ya. menjadi satu di sini, sehingga kita bisa lebih mudah dan lebih gampang untuk berziarah ataupun Berkirim doa. mendatangi langsung ke tempat ini. Untuk Lanal Angkatan Laut Tegal juga kita ucapkan terima kasih. Bupati Kabupaten Tegal Bu Umi Aziza, terima kasih. Para ahli waris dari Para ahli waris betul dari almarhum. yang dimakamkan di sini, Ya semoga ini semakin menambah ramai. wawasan kita lah ya, Dan menambah semakin wawasan ramai kita dan juga. semakin ramai tempat ini untuk dikunjungi oleh masyarakat yang ada di seputaran kota Tegal ini. khususnya Kabupaten dan Kota Tegal, karena Betul sekali. tanpa almarhum yang ada di sini yang berjuang untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah saat itu. Betul, Ya. betul. Ki. Oke, mudah-mudahan mereka almarhum diterima di sisinya, ditempatkan Amin, di tempat amin. yang layak, dan keluarganya Amin. selalu diberkahi dan diberikan keselamatan, amin. kesejahteraan dan kenyamanan di dunia ini. Oke, gua Gisel Lepet dan Sarkup Indonesia, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam rahayu.